Berikut cerita drama dengan judul Istri Durhaka Tanpa Pembagian Bab. Judul, di sebuah desa yang asri, hiduplah seorang lelaki tua bernama Pak Harun dan istrinya Siti. Pak Harun adalah seorang petani sederhana yang rajin bekerja. Meski kehidupannya jauh dari mewah, hatinya selalu penuh syukur. Siti, istri yang ia cintai, dulu adalah gadis desa yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Namun, seiring waktu berlalu, hatinya mulai berubah. Setelah menikah selama belasan tahun, Siti mulai merasa lelah hidup dalam kemiskinan. Melihat kehidupan para tetangga yang lebih kaya dan sering memamerkan perhiasan serta kemewahan, ia mulai meremehkan pekerjaan suaminya yang hanya seorang petani tua dengan penghasilan seadanya. Harun, kenapa kau tidak pernah memikirkan cara lain untuk mendapatkan uang lebih banyak? Aku bosan hidup begini terus, keluh Siti suatu hari ketika mereka sedang makan malam. Pak Harun, yang sedang menyeruput kuah sayur, menatap istrinya dengan lembut. Siti, kita punya cukup untuk hidup. Rezeki itu harus dicari dengan sabar dan berkah, bukan dengan serakah. Namun kata-kata itu hanya membuat Siti semakin marah. Cukup untukmu mungkin, tapi tidak untukku. Aku ingin hidup enak seperti Bu Ningsi di seberang sana. Suaminya pintar berdagang dan mereka punya segalanya. Hari demi hari, Siti semakin terobsesi dengan kehidupan mewah. Ia mulai bergaul dengan orang-orang kaya di desa dan melupakan tanggung jawabnya sebagai istri. Ia sering memaksa Pak Harun menjual tanah pertanian mereka agar bisa membeli barang-barang mahal, meskipun Pak Harun selalu menolak dengan tegas. Suatu malam, amarah Siti memuncak. Ia membentak suaminya dengan kasar. "Kalau kau tidak mau berubah, aku yang akan bertindak sendiri." Tanpa memikirkan akibatnya, ia pergi ke kota dan bersekongkol dengan seorang pedagang licik yang menjanjikan kekayaan cepat melalui cara yang tidak jujur. Siti berhasil mendapatkan uang dengan menjual sebagian besar tanah mereka secara diam-diam. Ketika Pak Harun mengetahui hal itu, ia hanya bisa menatap sedih. "Siti, tanah itu adalah warisan keluarga. Kau telah menghancurkan hidup kita." Namun Siti tidak peduli. Uang dan perhiasan yang ia dapatkan membuatnya merasa puas. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sang pedagang ternyata menipu Siti, mengambil semua uang dan meninggalkannya tanpa apa-apa. Dalam waktu singkat, Siti kehilangan segalanya. Ketika ia kembali ke rumah dengan wajah penuh penyesalan, Pak Harun sudah terbaring sakit karena terlalu lelah bekerja tanpa istirahat. Dengan air mata berlinang, Siti memohon maaf kepada suaminya. "Harun, maafkan aku telah buta oleh keserakahan. Tolong beri aku kesempatan kedua." Pak Harun tersenyum lemah. "Aku selalu memaafkanmu, Siti. Tapi ingatlah, kebahagiaan sejati bukan datang dari harta, melainkan dari hati yang penuh rasa syukur." Sejak hari itu, Siti berubah menjadi istri yang penuh kasih dan setia. Meski mereka tidak pernah menjadi kaya, mereka hidup dalam ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Harta bisa lenyap, tetapi cinta dan kejujuran adalah kekayaan yang tidak akan pernah hilang. Berikut kelanjutan cerita drama Istri Durhaka, dengan plot yang lebih menegangkan dan emosional. Lanjutan cerita. Hari-hari berlalu, dan meskipun Siti telah berubah, kesalahan masa lalunya membawa dampak yang besar. Hutang yang ditinggalkannya kepada rentenir membuat kehidupan mereka semakin terpuruk. Lahan yang tersisa dari tanah warisan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pak Harun yang semakin tua dan lemah tetap berusaha sekuat tenaga, tetapi beban hidup semakin berat. Suatu malam, saat angin bertiup dingin dan langit mendung, terdengar ketukan keras di pintu rumah. Siti yang sedang menyiapkan obat untuk Pak Harun terkejut dan segera berlari membukanya. Di hadapannya berdiri seorang pria besar tatap tajam dan senyum sinis. "Mana uangku, Siti?" bentak nyasar. Aku belum punya uang ya, Pak Darmo. Tolong beri kami waktu." Siti memohon dengan suara gemetar. Darmo tertawa dingin. "Waktu? Kau sudah habis waktu. Kalau tidak bisa membayar, kau tahu apa yang akan terjadi, bukan?" Siti menggigil ketakutan. Ia tahu Darmo adalah orang yang kejam, dan banyak keluarga di desa kehilangan rumah mereka karena hutang padanya. "Kami akan membayar. Aku akan bekerja, lakukan apa saja. Tolong beri kami kesempatan." Darmo memandang sekeliling rumah yang sudah reyot. "Kalau kau mau menebus hutang dengan bekerja, aku punya satu syarat." Ia mendekat. Wajahnya semakin menakutkan. "Bekerja di rumahku sebagai pelayan, atau kubawa tanahmu yang terakhir." Siti terdiam. Harga dirinya terasa diinjak-injak, tetapi ia tidak punya pilihan. Dengan mata penuh air mata, ia mengangguk. Masa-masa yang berat, di rumah Darmo, Siti diperlakukan seperti budak.
Ia harus mencuci, memasak, dan membersihkan dari pagi hingga malam tanpa upah yang layak. Setiap hari, ia dihina dan dipermalukan di depan pelayan lain. Namun, demi Pak Harun yang sakit di rumah, ia menahan segala penderitaan. Pak Harun, yang mengetahui pengorbanan istrinya, merasa hatinya hancur. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia memutuskan untuk menjual satu-satunya harta berharga yang tersisa, sebuah cincin emas yang diberikan oleh orang tuanya sebagai warisan keluarga. Ia berharap uang dari cincin itu cukup untuk melunasi hutang dan membebaskan Siti. Namun, nasib kembali berbalik. Dalam perjalanan menuju pasar, Pak Harun dirampok oleh sekelompok penjahat. Tubuhnya yang ringkih tidak mampu melawan. Ia tergeletak di jalanan, sendirian dan terluka. Pertarungan hidup dan mati. Sementara itu, Siti yang sedang bekerja di rumah Darmo merasa firasat buruk menyelimutinya. Tanpa pikir panjang, ia meninggalkan pekerjaannya dan berlari ke arah pasar, di mana ia menemukan Pak Harun terbaring dengan luka di kepala. Dengan teriakan penuh duka, ia memeluk tubuh suaminya. "Harun, bangun Harun, jangan tinggalkan aku!" Siti menangis histeris. Pak Harun membuka matanya perlahan, tersenyum tipis meski darah mengalir di pelipisnya. "Siti, aku tak bisa bersamamu lebih lama. Maafkan aku ingin melindungimu, tetapi aku terlalu lemah." "Tidak, kau kuat Harun, kau tidak boleh pergi." Dengan sisa-sisa napasnya, Pak Harun berkata, "Janji padaku Siti, teruslah menjadi istri yang baik. Jangan pernah menyerah pada hidup, walau seberat apapun." Air mata Siti mengalir deras. "Aku berjanji Harun, aku berjanji akan memperbaiki semuanya demi kita." Namun, kata-kata terakhir Pak Harun adalah senyum yang membeku. Ia telah pergi meninggalkan dunia fana, membawa cinta sejatinya ke alam keabadian. Kebangkitan dari keterpurukan. Setelah pemakaman yang sederhana, Siti bangkit dengan tekad yang baru. Ia menjual semua perhiasan palsu yang pernah membuatnya terbuai. Dengan uang yang tersisa, ia membeli benih dan menyewa lahan kecil dari tetangga. Setiap pagi, ia turun ke ladang, bekerja keras tanpa kenal lelah. Desa yang dulu mencibirnya, kini mulai menghormati ketekunannya. Dari hasil panennya yang pertama, Siti melunasi seluruh hutangnya kepada Darmo. Pria itu terkejut melihat perubahan Siti dan akhirnya mengakui keberanian serta ketegarannya. Waktu berlalu dan perlahan-lahan kehidupan Siti membaik. Ia menjadi contoh bagi banyak wanita di desa, membuktikan bahwa penyesalan bisa menjadi kekuatan jika disertai usaha dan ketulusan. Meski kehilangan cinta sejatinya, hatinya tetap hidup dengan kenangan dan pelajaran berharga yang Pak Harun tinggalkan. Tentu, berikut adalah kelanjutan lebih panjang dari cerita drama Istri Durhaka, menambahkan intrik, tantangan, dan penebusan yang lebih mendalam. Lanjutan cerita. Setelah membayar hutangnya kepada Darmo, Siti berusaha memulai hidup baru dengan penuh semangat. Meski lahan yang ia kelola kecil dan hasil panennya tidak banyak, ia terus bekerja keras. Setiap benih yang ia tanam adalah doa. Setiap tetes keringat adalah penebusan dosa-dosanya di masa lalu. Namun, hidup tidak pernah semudah itu. Kabar tentang kekayaan kecil yang mulai Siti kumpulkan menarik perhatian orang-orang licik. Darmo yang merasa kehilangan kekuasaannya atas Siti mulai merencanakan sesuatu yang jahat. Bersama rekan-rekan yang sama rakusnya, ia ingin memaksa Siti menjual lahannya dengan cara kotor. Suatu malam, ketika Siti sedang beristirahat di rumah kecilnya, suara langkah kaki mencurigakan terdengar dari luar. Ia bangkit dengan hati-hati, mengambil tongkat kayu sebagai perlindungan, dan membuka pintu perlahan. Di luar, gelap menyelimuti halaman, tetapi Siti merasa ada yang mengintai. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara tegas meski hatinya berdebar keras. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang berhembus dingin. Tiba-tiba, sebuah batu dilempar ke arah jendela, menghancurkan kaca kecil yang menjadi satu-satunya penutup dari angin malam. Siti terpekik, lalu mendengar suara tawa licik di kejauhan. "Aku tahu itu kau, Darmo," teriaknya. "Aku tidak takut padamu." Namun ancaman itu hanyalah awal dari rentetan teror yang lebih besar. Keesokan harinya lahan Siti dirusak. Tanaman-tanamannya diinjak-injak dan irigasi yang ia buat dengan susah payah dihancurkan. Tetangga-tetangganya mulai mencibir, mengira bahwa Siti membawa kutukan atas dosa-dosanya di masa lalu. Kemunculan penolong yang tak terduga. Di tengah penderitaan yang semakin menumpuk, seorang pria bernama Badrun, seorang pedagang yang baru pindah ke desa, datang menolong. Badrun adalah pria muda yang cerdas dan memiliki pengalaman dalam pertanian modern. Melihat kerja keras Siti yang tidak pernah menyerah, ia menawarkan bantuan.
Kak Siti, aku bisa membantumu memperbaiki lahan dan menjaga hasil panenmu, katanya dengan senyum tulus. Siti, yang sudah terbiasa menanggung semua sendiri, awalnya menolak. Aku sudah belajar dari kesalahanku. Aku tidak bisa lagi percaya kepada orang lain. Badrun mengangguk, memahami beban yang disimpan Siti. Aku tidak meminta apa-apa darimu. Yang aku inginkan hanyalah melihat orang yang bekerja keras mendapatkan hasil yang layak. Setiap orang berhak untuk bangkit dari masa lalu mereka. Setelah beberapa saat berpikir, Siti menerima tawaran itu. Bersama-sama, mereka mulai memperbaiki ladang, menanam tanaman dengan cara yang lebih baik, dan menjaga setiap sudut dari ancaman perusakan. Badrun juga gak membantunya menghadapi Darmo dengan strategi cerdik. Darmo, yang tidak suka melihat keberhasilan Siti, akhirnya datang dengan segerombolan orang jahat untuk merebut lahan. Kali ini, mereka membawa senjata dan siap melakukan apa saja untuk mengusir Siti. Namun Siti tidak sendiri. Bersama Badrun dan beberapa warga desa yang mulai terinspirasi oleh keberaniannya, mereka berdiri di depan lahan, menghadang Darmo. "Ini tanahku, dan aku akan menjaganya sampai kapanpun," teriak Siti dengan penuh semangat. Darmo tertawa keras. "Apa yang bisa kau lakukan? Perempuan lemah. Aku akan menghancurkanmu." Ketika Darmo melangkah maju, Badrun berbicara dengan tenang namun penuh ancaman. "Darmo, kami tahu semua kejahatanmu. Jika kau berani menyentuh 1 inci lagi dari tanah ini, aku akan melaporkanmu ke pihak berwenang. Kami memiliki bukti bahwa kau telah merusak dan mencuri dari warga lain juga." Mendengar ancaman itu, wajah Darmo berubah pucat. "Kau tidak punya bukti." "Kami punya saksi," kata seorang lelaki tua yang tiba-tiba muncul dari kerumunan. "Ia adalah Pak Somad, seorang tetua yang dihormati di desa. Dan aku akan memastikan kau mendapatkan hukuman yang setimpal." Darmo yang kini terpojok melarikan diri bersama anak buahnya. Namun, kejahatannya segera dilaporkan ke pihak berwenang, dan ia akhirnya ditangkap dan dipenjara atas berbagai tuduhan. Dengan hilangnya ancaman dari Darmo, kehidupan Siti mulai berubah sepenuhnya. Lahan yang ia kelola semakin subur, dan hasil panennya melimpah. Ia menjadi sosok yang dihormati di desa, bukan hanya karena keberhasilannya, tetapi karena keteguhan hatinya yang tidak pernah goyah meski diterpa badai. Siti juga mulai menerima kenyataan bahwa cinta sejatinya, Pak Harun, telah meninggalkannya secara fisik, tetapi kenangannya tetap hidup di hatinya. Setiap malam, ia mendoakan suaminya dengan penuh rasa syukur dan harapan. Badrun, yang telah menjadi sahabat setianya, menawarkan kerjasama yang lebih luas untuk mengembangkan pertanian di desa. Bersama-sama, mereka membangun komunitas petani yang saling mendukung, mengajarkan pentingnya kerjasama, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Akhir yang damai. Setiap matahari terbenam, Siti duduk di beranda kecil rumahnya, memandangi ladang yang hijau membentang. Ia tahu perjalanan hidupnya penuh luka dan kehilangan, tetapi ia juga tahu bahwa penyesalan yang tulus dan kerja keras bisa membawa cahaya ke dalam kegelapan. Hatinya penuh kedamaian, dan dengan senyum di wajahnya, ia membisikkan doa kepada angin malam. "Harun, aku telah belajar mencintai hidup ini dengan penuh syukur. Aku tidak akan pernah melupakanmu, tetapi aku akan terus hidup dengan semangat yang kau ajarkan. Terima kasih atas cintamu yang abadi." Berikut kelanjutan dari cerita Istri Durhaka, dengan konflik yang lebih seru dan penuh intrik. Lanjutan cerita. Hari-hari berlalu dengan penuh harapan di desa. Siti yang kini menjadi inspirasi banyak orang mulai dikenal sebagai wanita tangguh yang bangkit dari keterpurukan. Namun, meski Darmo telah dipenjara, jejak-jejak kejahatannya belum sepenuhnya sirna. Beberapa rekan Darmo yang tidak tertangkap, dipimpin oleh saudara sepupunya, Karta, berencana membalas dendam. Mereka menaruh dendam karena menganggap Siti dan Badrun telah menghancurkan bisnis gelap yang selama ini mereka jalankan. Malam yang mencekam. Satu malam yang sunyi, ketika bulan purnama memancarkan sinarnya, Siti dan Badrun bersama para petani lainnya tengah merayakan panen yang melimpah. Musik sederhana dan tawa riang memenuhi ladang. Tetapi di tengah keceriaan itu, Karta dan anak buahnya mengintai dari kejauhan. "Kita harus buat dia menyesal telah menghancurkan Darmo." Karta berbisik dengan penuh kebencian. "Bagaimana rencananya, bos?" Salah satu anak buahnya bertanya. "Kita bakar ladangnya, dan malam ini akan menjadi akhir dari kejayaan Siti." Setelah memastikan tidak ada yang melihat, mereka mulai menyiramkan minyak tanah ke beberapa sudut ladang. Api dinyalakan, dan dalam sekejap, kobaran api mulai melahap hasil panen yang baru saja dikumpulkan. Kobaran api dan keberanian.
Teriakan pertama datang dari seorang anak kecil yang melihat api mulai membesar. Api, kebakaran! Ia berlari dengan panik ke arah kerumunan. Siti yang mendengar teriakan itu langsung tersentak. Badrun, ladang kita terbakar! Tanpa pikir panjang, Badrun memimpin para petani mengambil ember-ember air untuk memadamkan api. Mereka berlari sekuat tenaga, bekerja keras dalam kegelapan malam yang dipenuhi asap tebal. Siti, meski tubuhnya lelah, ikut serta berusaha menyelamatkan hasil panen yang masih tersisa. Ketika api semakin besar, Karta dan anak buahnya tertawa dari balik pepohonan. Namun, suara derap kaki mendekat dengan cepat. Sekelompok penjaga desa yang dipimpin oleh Pak Somad tiba-tiba mengepung mereka. Karta, kau tak bisa lari lagi! Teriak Pak Somad sambil mengacung tombak kayu. Karta mencoba kabur, tetapi kaki tangkas Badrun menangkapnya. Dengan satu pukulan kuat, ia menjatuhkan Karta ke tanah. Anak buah Karta mencoba melawan, tetapi jumlah mereka kalah banyak. Dalam waktu singkat, mereka semua ditangkap. Kemenangan yang manis dan berkah. Setelah api berhasil dipadamkan, Siti duduk kelelahan di tengah ladang. Sebagian besar tanaman memang hangus terbakar, tetapi api tidak dapat memadamkan semangatnya. Badrun duduk di sampingnya terengah-engah tetapi tersenyum penuh kemenangan. Kita berhasil, Kak Siti, katanya. Kita kehilangan sebagian, tetapi tidak kehilangan segalanya. Siti menatap ladang dengan mata penuh haru. Ia teringat akan Pak Harun, suaminya yang selalu mengajarkan untuk tidak menyerah. Dengan hati penuh syukur, ia berbisik, Harun, aku tahu kau bersama kami malam ini. Terima kasih telah menjaga kami. Dengan penangkapan Karta dan anak buahnya, desa menjadi lebih damai. Kejahatan yang pernah membayangi kini telah berakhir. Siti terus bekerja keras membangun kehidupan yang lebih baik bersama Badrun dan para petani lainnya. Desa yang dahulu penuh perselisihan kini menjadi contoh kekuatan persatuan dan ketekunan. Cinta yang tumbuh kembali. Badrun yang sejak awal setia membantu Siti mulai menumbuhkan rasa yang lebih dalam. Namun, ia tahu luka di hati Siti masih ada, dan ia tidak ingin memaksakan perasaannya. Ia menunggu dengan sabar, memberikan dukungan tanpa syarat. Suatu malam, ketika mereka tengah memandang bintang di langit yang jernih, Badrun berbicara dengan hati-hati. Kak Siti, aku tidak tahu bagaimana hidupku sebelum bertemu denganmu, tetapi aku tahu bahwa aku ingin berada di sisimu, apapun yang terjadi. Siti menoleh, menatap mata Badrun yang penuh ketulusan. Air matanya mengalir, tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Badrun, aku tidak pernah berpikir akan ada cinta lain dalam hidupku setelah Harun. Tapi kau datang, membawa harapan baru. Aku siap menerima masa depan dengan kau di dalamnya. Malam itu, di bawah bintang-bintang yang berkilauan, cinta baru mulai tumbuh. Bukan untuk menggantikan cinta yang telah hilang, tetapi untuk melanjutkan perjalanan dengan semangat dan harapan yang baru. Setelah api berhasil dipadamkan dan Karta beserta anak buahnya ditangkap, desa kembali damai. Namun kedamaian itu hanya sementara. Karta yang dibawa ke penjara sempat bersumpah akan membalas dendam. Dia memiliki koneksi dengan seorang penguasa tanah licik yang lebih berbahaya, bernama Ki Rengga, seorang tokoh yang memiliki kekuasaan besar dan menguasai jalur perdagangan di daerah itu. Bayangan ancaman baru, Ki Rengga mendengar kabar kekalahan Karta, merasa nama keluarganya tercoreng. Ia memutuskan untuk mengambil alih tanah Siti dengan cara licik. Suatu sore, Siti menerima surat resmi yang dibawa oleh seorang petugas desa. Dengan penuh rasa penasaran, ia membuka surat itu di depan Badrun. Tanah ini secara hukum telah menjadi milik Ki Rengga karena kau menunggak pajak selama bertahun-tahun. Badrun membaca isi surat dengan penuh kemarahan. Tidak mungkin, seru Siti. Aku telah membayar pajak dengan hasil panen tahun lalu. Petugas desa mengangkat bahu. Surat ini sah dan berstempel resmi. Jika kau ingin membantah, kau harus datang ke pengadilan di kota. Pertarungan di pengadilan. Tidak ingin menyerah begitu saja, Siti dan Badrun pergi ke kota untuk melawan tuntutan tersebut. Mereka membawa saksi-saksi dari desa dan bukti pembayaran pajak. Namun, di pengadilan, mereka dihadapkan pada tantangan yang lebih besar. Hakim yang memimpin sidang ternyata adalah sekutu lama Ki Rengga. Dengan semua bukti yang diajukan, aku memutuskan bahwa tanah itu tetap milik Ki Rengga, ucap sang hakim dengan senyum sinis. Hati Siti hancur. Ini tidak adil, Anda telah bersekongkol. Namun, protesnya tidak digubris. Keputusan telah diambil dan mereka dipaksa meninggalkan kota dengan rasa putus asa. Perlawanan dimulai. Badrun tidak ingin menyerah.
Ia mengumpulkan penduduk desa dan membuat rencana untuk melawan Kirengga. Mereka mulai mencari bukti lain yang bisa membuktikan kejahatan Kirengga. Diam-diam, mereka mengawasi kegiatan ilegalnya, termasuk penebangan liar dan penyelundupan hasil panen. Selama berminggu-minggu, Siti bekerja tanpa kenal lelah bersama Badrun dan teman-teman baru yang bersedia berjuang untuk keadilan. Mereka merekam bukti kegiatan Kirengga dan mengumpulkan tanda tangan dari penduduk yang dirugikan. Hari perlawanan besar. Akhirnya, mereka membawa semua bukti ke pengadilan yang lebih tinggi di ibu kota. Kali ini, dengan bukti yang kuat dan dukungan massa yang besar, keadilan mulai memihak mereka. Kirengga yang sombong akhirnya dijatuhi hukuman penjara, dan tanah Siti dikembalikan. Namun, bukan hanya itu yang mereka dapatkan. Siti dan Badrun juga berhasil memimpin sebuah gerakan besar yang memulihkan kejujuran dan kesejahteraan di desa mereka. Pertanian berkembang pesat dengan kerjasama yang lebih erat antar warga, dan Kirengga yang selama ini menguasai pasar lokal kehilangan kekuasaannya. Cinta yang diuji waktu. Di tengah segala kesulitan, hubungan antara Siti dan Badrun semakin erat. Suatu malam, saat mereka berdiri di tepi ladang yang kembali hijau, Badrun memegang tangan Siti dengan lembut. "Kak Siti, kau telah mengajarkanku apa artinya berjuang dengan hati yang tulus. Aku ingin terus bersamamu, membangun masa depan yang kita impikan." Siti tersenyum dengan mata berbinar. "Aku telah kehilangan banyak hal, tetapi Tuhan memberiku kesempatan kedua. Kau adalah bagian dari masa depanku, Badrun." Mereka bersumpah untuk membangun kehidupan yang lebih baik, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk seluruh desa. Tamat dengan pelajaran. Cerita Siti mengajarkan bahwa penyesalan dan kesalahan masa lalu tidak menentukan masa depan. Dengan kerja keras, keberanian, dan ketulusan, setiap orang bisa memperbaiki hidup mereka dan membawa perubahan bagi orang lain. Perjalanan Siti dari seorang istri yang durhaka menjadi pahlawan desa membuktikan bahwa kekuatan sejati datang dari hati yang penuh cinta dan keberanian menghadapi tantangan. Malam itu, langit cerah bertabur bintang. Siti dan Badrun berdiri berdampingan di ladang yang dulu pernah terbakar, kini tumbuh kembali dengan hasil panen yang melimpah. Cinta mereka yang tumbuh perlahan kini terjalin erat, penuh kepercayaan dan harapan. Namun, kehidupan tidak akan membiarkan mereka tenang terlalu lama. Munculnya musuh dalam selimut. Di tengah perayaan panen raya yang penuh sukacita, seorang lelaki asing bernama Hasan datang ke desa. Berpakaian rapi dan berbicara manis, ia mengaku sebagai pengusaha yang ingin berinvestasi untuk mengembangkan desa menjadi pusat pertanian modern. Hasan mengaku memiliki modal besar dan pengetahuan tentang teknologi canggih yang akan meningkatkan hasil pertanian 10 kali lipat. Penduduk desa terpesona oleh janji-janji Hasan. Bahkan Pak Somad, yang bijaksana, mulai tertarik dengan gagasannya. Jika kita bekerja sama dengan Hasan, desa ini bisa menjadi yang terbaik di seluruh wilayah, ujarnya kepada para petani. Namun, Badrun merasa ada yang janggal. Dia terlalu sempurna, terlalu banyak janji manis. Kita harus berhati-hati. Siti, yang sudah belajar dari pengalaman, setuju. Aku akan mencari tahu siapa dia sebenarnya. Menyelidiki kebenaran, Siti dan Badrun mulai menyelidiki latar belakang Hasan. Mereka menemukan bahwa Hasan sebenarnya adalah bekas kaki tangan Kirengga yang berhasil lolos dari kejaran hukum. Kini ia kembali dengan wajah baru dan rencana licik untuk merebut tanah-tanah di desa secara halus melalui kontrak-kontrak kerjasama yang penuh jebakan hukum. Siti mengumpulkan para petani dan memperingatkan mereka tentang bahaya bekerja sama dengan Hasan. Tetapi Hasan yang cerdas, dengan lidah liciknya, membalikkan keadaan. Bukankah Siti pernah berbuat salah? Apakah kalian akan terus mendengarkan seseorang yang pernah mencampakkan keluarganya sendiri? Keraguan mulai menyelimuti hati para petani. Apa yang membuatmu lebih baik dari kami, Siti? Mengapa kami harus percaya padamu? Tanya salah satu petani dengan nada tajam. Perjuangan untuk kepercayaan. Siti tahu bahwa kepercayaan tidak bisa didapatkan dengan kata-kata saja. Ia memutuskan untuk bertindak. Bersama Badrun, ia membuat lahan percobaan menggunakan metode pertanian yang lebih sederhana namun efisien tanpa melibatkan Hasan. Mereka bekerja siang dan malam, membuktikan bahwa hasil panen bisa meningkat dengan kerja keras dan pengetahuan yang benar. Namun Hasan tidak tinggal diam. Ia menyebarkan fitnah bahwa Badrun dan Siti berniat memonopoli keuntungan sendiri. Suasana desa memanas. Konflik mulai pecah antara mereka yang percaya pada Siti dan yang termakan janji Hasan. Konfrontasi yang menegangkan.
Di tengah ketegangan yang memuncak, Hasan membuat langkah terakhir. Ia berencana membakar gudang tempat penyimpanan hasil panen Siti untuk menghancurkan reputasinya. Namun, malam itu, Siti dan Badrun telah bersiap. Mereka telah mengetahui rencana Hasan dari salah satu anak buahnya yang berkhianat. Saat Hasan menyalakan api, Badrun muncul dari bayang-bayang. "Berhenti di situ, Hasan." Hasan tersentak, tetapi senyumnya yang licik tidak pudar. "Kau tidak bisa menghentikan aku, Badrun. Kekayaan dunia ini adalah milik mereka yang pintar, bukan mereka yang bekerja seperti keledai. Dan kau akan membayar untuk setiap tipu muslihatmu," Siti berkata dengan tegas, berdiri di samping Badrun. "Kali ini, hukum tidak akan membiarkanmu lolos." Dengan bantuan para petani yang akhirnya sadar akan kebenaran, Hasan ditangkap dan diserahkan kepada pihak berwajib. Kemenangan yang penuh hikmah. Setelah malam panjang itu, desa kembali damai. Para petani mulai bekerja sama dengan semangat baru, mempraktikkan cara-cara pertanian yang mereka pelajari dari Siti dan Badrun. Kepercayaan terhadap mereka berdua semakin kuat, dan desa menjadi tempat yang lebih sejahtera. Di tengah keberhasilan itu, Badrun melamar Siti dengan cara yang sederhana namun penuh cinta. "Kak Siti, aku telah mencintaimu sejak pertama kali melihat keteguhanmu. Izinkan aku menjadi pendampingmu, bukan hanya dalam perjuangan, tetapi dalam setiap langkah hidup." Siti tersenyum, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Aku telah belajar mencintai dengan cara yang baru. Dan kau, Badrun, adalah orang yang aku pilih untuk berjalan bersama sampai akhir hayat." Setelah pernikahan sederhana yang penuh haru, Siti dan Badrun memulai babak baru dalam hidup mereka. Desa yang dulunya penuh dengan konflik, kini tumbuh menjadi simbol harapan dan kerjasama. Namun, jauh di tempat yang tidak diketahui banyak orang, seorang lelaki yang mengenakan jubah hitam sedang duduk di dalam ruang gelap dengan peta desa yang terbuka di hadapannya. Bayangan masa lalu yang kembali. Darmo, mantan suami Siti yang sudah lama dianggap hilang, ternyata berhasil melarikan diri dari penjara. Ia menyaksikan dari kejauhan bagaimana Siti dan Badrun membangun kehidupan baru yang penuh keberhasilan. Kebencian membakar hatinya, bukan hanya karena ia kehilangan kekayaannya, tetapi juga karena rasa malu yang masih menggerogoti jiwanya. "Jika aku tidak bisa memilikinya, maka tidak ada seorang pun yang boleh bahagia," gumam Darmo dengan penuh dendam. Ia mulai merencanakan sesuatu yang lebih gelap daripada semua yang pernah ia lakukan sebelumnya. Ancaman tak terduga, Siti dan Badrun tengah sibuk mempersiapkan panen besar yang akan segera tiba. Ladang-ladang hijau membentang sejauh mata memandang, hasil kerja keras seluruh desa. Namun, tanda-tanda aneh mulai muncul. Seekor kambing ditemukan mati secara misterius di tepi ladang, dan jejak kaki yang aneh terlihat di sekitar gudang penyimpanan. "Ini bukan ulah binatang liar," ujar Badrun dengan cemas setelah memeriksa jejak tersebut. "Seseorang mencoba menakut-nakuti kita." Siti merasakan kekhawatiran yang sama, tetapi ia tidak ingin menimbulkan kepanikan di desa. "Kita harus tetap tenang dan berjaga-jaga. Aku tidak ingin masa lalu menghancurkan apa yang telah kita bangun." Darmo kembali ke desa. Tanpa sepengetahuan mereka, Darmo telah menyusup kembali ke desa dengan menyamar sebagai pedagang keliling. Ia mulai menyebarkan desas-desus bahwa tanah yang dikelola Siti sebenarnya adalah warisan kakek buyutnya yang dirampas secara tidak adil. Penduduk desa yang mudah terpengaruh mulai meragukan keabsahan hak Siti atas tanah tersebut. "Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu," bisik seorang petani kepada yang lain. Mungkin Darmo benar. Keraguan mulai menyebar, dan sebagian penduduk mulai menjauh dari Siti dan Badrun. Konfrontasi di malam gelap. Pada suatu malam, ketika bulan tertutup awan kelabu, Darmo akhirnya menampakkan dirinya di hadapan Siti. Ia muncul di depan rumahnya dengan mata yang penuh kemarahan dan senyum licik yang mengerikan. "Siti, aku kembali untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku," katanya dengan suara rendah yang mengandung ancaman. Siti berdiri tegak, hatinya membara dengan keberanian yang tumbuh dari pengalaman hidupnya. "Kau sudah kehilangan segalanya karena keserakahanmu sendiri, Darmo. Apalagi yang kau inginkan?" "Aku ingin melihatmu menderita," jawab Darmo dengan penuh kebencian. "Aku ingin menghancurkan semua yang kau cintai." Pertarungan untuk masa depan. Di tengah malam yang penuh ketegangan, Badrun dan para petani yang setia berkumpul untuk melindungi Siti dan tanah mereka.
Darmo yang penuh tipu daya mencoba memanipulasi beberapa orang untuk berpihak kepadanya, tetapi kebohongannya mulai terbongkar ketika bukti kejahatan masa lalunya ditemukan di catatan lama Pak Somad. Perkelahian pecah di tengah ladang yang diterangi obor. Darmo, dengan amarah yang membara, mencoba melukai Badrun, tetapi Siti dengan gagah berani menghadangnya. "Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti siapapun lagi," serunya sambil memegang tombak kayu. Dalam pertempuran sengit itu, Darmo akhirnya tersungkur ke tanah, dan para petani menangkapnya. Kali ini, keadilan benar-benar ditegakkan. Darmo diserahkan kepada pihak berwenang dengan bukti yang cukup untuk memastikan ia tidak akan pernah bisa kembali. Akhir yang tenang dan bahagia. Pagi berikutnya, sinar matahari menyinari ladang yang damai. Kehidupan di desa kembali normal. Panen yang melimpah menjadi lambang kemenangan atas kerja keras dan persatuan. Siti dan Badrun duduk di tepi ladang, menatap masa depan yang cerah. "Sekarang kita bisa benar-benar memulai segalanya dari awal," kata Badrun sambil menggenggam tangan Siti. "Dan kita akan melakukannya bersama," balas Siti dengan senyuman penuh harapan. Cerita ini mengajarkan bahwa kegelapan masa lalu tidak akan pernah menang melawan cahaya keberanian, kejujuran, dan cinta sejati. Siti dan Badrun membuktikan bahwa keteguhan hati dan kerjasama dapat mengatasi segala rintangan. Penutup yang abadi. Setelah kepergian Darmo yang dipastikan tak akan kembali lagi, desa benar-benar mencapai puncak kedamaiannya. Panen raya berjalan dengan sukses besar dan hasilnya jauh melampaui harapan. Setiap penduduk mendapatkan bagiannya, tidak hanya dari hasil ladang, tetapi juga dari rasa kebersamaan yang semakin kokoh mengikat mereka. Siti, yang pernah dihantui oleh kesalahan masa lalu, kini dihormati sebagai pemimpin yang bijaksana dan tegar. Ia sering mengunjungi setiap rumah, mendengarkan keluhan, dan membantu memecahkan masalah dengan penuh kasih. Kebijaksanaannya, yang lahir dari rasa penyesalan yang mendalam, menjadi pelajaran bagi banyak orang bahwa perubahan selalu mungkin selama ada niat dan usaha. Badrun menjadi tangan kanan Siti, pasangan sejati yang bekerja bahu-membahu membangun desa menjadi tempat yang penuh harapan. Mereka membuka sekolah kecil di dekat ladang, di mana anak-anak desa bisa belajar tentang pertanian modern, sekaligus nilai-nilai moral yang akan membimbing mereka menjadi generasi yang lebih baik. "Setiap benih yang kita tanam," ujar Siti suatu hari di hadapan anak-anak, "akan tumbuh jika diberi perawatan dan cinta. Begitu pula hidup kita. Kita bisa memilih benih kebaikan atau keburukan, tetapi hanya kebaikan yang akan memberi kita hasil yang manis." Akhir yang penuh harapan. Pada suatu pagi, saat embun masih menetes dari daun-daun, Badrun dan Siti berdiri di atas bukit kecil yang menghadap ke ladang mereka. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut, membawa aroma bumi yang subur. Mereka melihat hasil kerja keras mereka. Tanah yang dahulu gersang kini penuh dengan tanaman hijau yang tumbuh subur, simbol dari cinta yang tumbuh dalam diri mereka dan seluruh desa. "Apakah kau bahagia, Kak Siti?" tanya Badrun, suaranya lembut. Siti menatapnya dengan mata berbinar. "Lebih dari yang pernah aku bayangkan, dan aku bersyukur karena kau ada di sisiku." Mereka saling menggenggam tangan, merasakan kedamaian yang lahir dari ketulusan dan perjuangan panjang. Cerita Siti berakhir dengan pelajaran bahwa setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan kedua. Hidup tidak selalu tentang masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk melangkah ke depan. Kebahagiaan sejati lahir dari keberanian, penyesalan yang diubah menjadi kekuatan, dan cinta yang tulus. Cinta yang tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri dan hidupan.